Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Gazi Hanif Ghazali dengan NIM 2230106018. Di video kali ini, Gazi akan menjelaskan tentang alga Pyrophyta. Apa sih alga Pyrophyta itu? Kita masuk ke dalam materinya. Pengertian alga Pyrophyta. Filum Pyrophyta sering disebut dengan Dinoflagellata. Diberi nama demikian karena pergerakan yang dibantu dua flagela mirip cambuk. Dalam bahasa Latin, dino artinya pusaran air. Dinoflagellata terdiri dari sekitar 1.100 jenis, terutama hidup di dalam air laut. Meskipun beberapa jenis hidup di air tawar, Dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil. Dengan ciri utama terdapat celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel. Beberapa jenis Dinoflagellata tidak mempunyai dinding sel, namun kebanyakan mempunyai dinding sel yang terbagi-bagi menjadi lempeng-lempeng selulasa poligonal yang saling bersambungan dengan rapat. Pyrophyta juga sering disebut dengan tumbuhan api atau fire plant atau ganggang api. Selanjutnya, ada ciri-ciri Pyrophyta. Yang pertama, uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, bersifat motil atau aktif bergerak. Yang ketiga, memiliki flagela atau bulu cambuk. Yang keempat, memiliki dinding sel nyata yang terdiri atas lempengan-lempengan yang mengandung selulasa, tetapi ada beberapa yang tidak memiliki dinding sel, misalnya Gymnodinium sp. Yang kelima, memiliki sel-sel dengan ciri khas yaitu terdapat celah dan alur serta di dalam sel terdapat plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan C serta karotenoid sehingga berwarna coklat kekuning-kuningan. Yang keenam, bersifat autotrof atau mampu melakukan fotosintesis atau bersifat fotosintetik dan berperan sebagai fitoplankton di lautan. Yang ketujuh, bersifat heterotrof yang hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lain. 8. Ada juga yang bersifat sebagai parasit yang hidup dengan cara menempel pada tubuh berbagai hewan laut, contohnya Protogoniaulax catenella. Yang kesembilan, hidup bebas atau bersimbiosis pada tubuh beberapa jenis karang, anemon laut, cacing pipih, dan kerang raksasa. Yang kesembilan, pada beberapa jenis, cangkangnya mengandung fosfor sehingga memancarkan cahaya di malam hari. Yang kesepuluh, sebagian besar berhabitat di air laut, tetapi ada pula yang hidup di air tawar. Inilah contoh dari alga Pyrophyta. Selanjutnya ada struktur tubuh Pyrophyta. Nah, di dalam Pyrophyta terdapat nukleus, sigillum, pelikel, amor plate atau lempeng baju baja, flagella transversal, sulcus, dan flagella longitudinal. 1. Dinoflagellata pada dasarnya adalah organisme motil uniseluler dan berflagel 2 atau biflagella, berwarna coklat keemasan, serta termasuk protista fotosintetik. Meskipun warna dominan adalah coklat keemasan, tetapi ada juga yang berwarna kuning, hijau, coklat, bahkan biru. Beberapa di antaranya tidak motil, tidak memiliki flagel, ameboid, dan berserabut. 2. Sel umumnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku terbuat dari selulosa yang tersusun artistik seperti pahatan. Susunan lempeng ini disebut dengan amor plate atau lempeng baju baja. Yang ketiga, Dinoflagellata memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal atau membujur yang disebut sulcus dan alur melingkar atau melintang yang dikenal dengan sigillum atau annulus atau corset. Yang keempat, nukleus berukuran besar dan dinamakan mesokaryon oleh Dodge 1966. Bagian kromosom tidak memiliki histon atau RNA.
Yang kelima, plastida atau kromatofor, memiliki klorofil A dan klorofil C. Yang keenam, ada vesikula terletak di bagian bawah membran sel. Selanjutnya, ada cara reproduksi Pyrophyta. Pyrophyta juga melakukan reproduksi hanya secara aksensual, yaitu dengan membelah diri. Tetapi beberapa jenis dapat menghasilkan kista atau stadium istirahat yang bersifat seksual. Kista tersebut kemudian akan berkecambah menghasilkan individu baru pada kondisi yang cocok. Selanjutnya ada peranan alga Pyrophyta. Nah, di sini ada peranan positif dan juga ada peranan negatif. Peranan positifnya, yang pertama ada bidang perikanan sebagai makanan ikan yaitu fitoplankton dan zooplankton. Yang kedua ada bidang pertanian, rumput laut untuk dipupuk di pesisir. Yang ketiga, ekosistem perairan sebagai produsen primer. Yang keempat, bidang industri, yaitu tanah di atom untuk diamplas, isolasi, ataupun bahan dasar kaca. Yang kelima, bahan dasar makanan, itu gelidium agar-agar, Corundus itu minuman coklat, alginat itu bahan campuran es krim, dan porphyra itu adalah makanan. Selanjutnya ada materi peranan negatif, yaitu pencemaran perairan dengan proses populasi meledak atau red tide sehingga menutupi perairan dan menimbulkan racun atau toksin sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup di dalam laut. Baik, itulah tadi video ataupun penjelasan tentang materi alga Pyrophyta di mata kuliah Kriptogame. Cukup sekian dari Gazi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.